Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manhwa Solo Leveling spesial chapter 1 sampai chapter 3. Di mana kita akan diperlihatkan Jinwoo yang diam seperti cupu dan bergerak seperti suhu. Dan kita juga diperlihatkan seorang guru killer yang kena mental saat melihat kengerian Sung Jinwoo. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Dunia kini telah direset kembali ke masa lalu, di mana tidak ada hunter maupun monster di bumi. Di tengah kedamaian bumi tersebut, Jinwoo telah mengemban tugas berat untuk memusnahkan para monark di celah dimensi. Setelah misi Jinwoo selesai, ia kemudian kembali ke bumi dan melanjutkan kehidupan barunya seperti manusia biasa. Cerita kemudian dimulai di kantor kepolisian Korea, di mana itu adalah tempat Woo Jinjul bekerja sebagai seorang detektif. Namun suatu ketika, Jinjul merasakan perasaan aneh, seakan dirinya melupakan sesuatu yang sangat penting. Tapi tak peduli bagaimana ia memikirkannya, Jinjul tetap tidak mengerti. Kehampaan dalam hatinya pun berkembang semakin besar saat dirinya berusaha memikirkan hal-hal yang terlupakan tersebut. Dan pada saat itu, Jinjul melihat sekelompok kriminal yang tiba-tiba menyerahkan dirinya ke kantor kepolisian. Para kriminal itu terlihat gemetar ketakutan dan mengatakan bahwa ia telah melihat monster yang keluar dari sebuah bayangan. Monster itu kemudian berkata kepadaku, kalau aku tidak menyerahkan diri ke polisi dalam waktu kurang dari 24 jam, monster itu akan membuatku menyesal telah hidup. Jadi tolong masukkan aku ke dalam penjara. Mendengar itu, Jinjul dan para penyidik lainnya tentu dibuat heran. Jinjul kemudian menyuruh bawahannya untuk mengurusnya dan pergi ke ruang rapat. Setelah rapat itu berlangsung, para penyidik kemudian memutuskan melakukan penyelidikan untuk mencari penyebabnya, yaitu dengan cara melepaskan seorang kriminal itu dalam waktu 24 jam dan melihat apa yang akan terjadi. Segera setelah itu, Jinjul dan kedua rekan penyidiknya kemudian membawa satu kriminal di sebuah gedung yang terbengkalai. Mengetahui dirinya dibawa ke suatu tempat, seorang kriminal itu pun langsung panik sepanik-paniknya. Penyidik, tolong jangan lakukan ini kepadaku, aku akan dibunuh. Penyidik itu menjawab, apa maksudmu? Kami ada di sini untuk menjagamu. Seorang penyidik di sebelahnya kemudian memeriksa jam di tangannya dan melihat sekitar 10 menit lagi waktu yang tersisa. Di satu sisi, Jinjul merasakan suasana di tempat ini mulai berubah. Sampai pada akhirnya, 24 jam pun berlalu. Namun masih belum terjadi sesuatu. Seorang penyidik itu pun bertanya kepada kriminal itu, apakah kalian semua mabuk bersama atau bagaimana? Jawablah sejujurnya dan mari kita akhiri lelucon ini. Akan tetapi, kriminal itu justru malah semakin ketakutan. Dan pada saat itulah, Jinjul merasakan ada sesuatu dari bayangan kriminal tersebut. Jinjul berteriak dengan berkata, kalian menjauhlah dari sana. Namun seketika itu juga, keluar sesuatu dari bayangan kriminal tersebut dan langsung menghempaskan kedua penyidik sampai tak sadarkan diri. Sontak Jinjul yang melihat itu pun sangat terkejut, karena di hadapannya muncul 3 sosok bayangan monster semut. Seorang kriminal itu pun langsung berteriak histeris dan ketakutan. Dan tanpa basa-basi, ketika bayangan semut itu pun langsung mencabik-cabik seorang kriminal di sana secara brutal dan memakannya. Setelah ketiga bayangan semut itu menghabisi kriminal tersebut, ketiga semut itu kemudian tersenyum ke arah Jinjul dan menghilang. Melihat semua itu, Jinjul hanya bisa gemetar ketakutan. Dalam hati ia berkata, apa semut itu tersenyum kepadaku? Entah kenapa aku merasakan perasaan aneh yang familiar dengan situasi ini. Apa-apaan itu? Jinjul kemudian memanggil ambulan untuk mengevakuasi kedua rekan penyidik yang pingsan tersebut. Sesampai di kantor kepolisian, kepala kepolisian langsung marah-marah dengan ketiga penyidik. Karena bagaimana bisa, kriminal yang menyerahkan diri ke polisi malah menghilang tanpa jejak. Bahkan saat kriminal itu menghilang, kalian malah pingsan.
Untung saja laporannya belum sampai ke atasan, jadi jangan biarkan ada orang lain tahu tentang kejadian ini. Dan tentunya, ketika penyidik itu pun hanya bisa mengikuti perintah tersebut. Setelah beberapa hari berlalu, Jinchul masih penasaran dengan kejadian yang menimpanya. Ia pun terus mencari sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Dan ternyata, semakin banyak kriminal yang menyerahkan diri ke polisi karena monster bayangan. Scene kemudian berpindah ke sebuah sekolahan, di mana itu adalah tempat Jinwoo yang mulai bersekolah. Sementara itu di kantor kepala sekolah kini telah memberikan data diri Sung Jinwoo kepada guru Viper yang bernama Park Gisul. Kepala sekolah mengatakan bahwa seorang murid bermasalah akan datang ke sekolah kita. Dia meninggalkan rumahnya selama 2 tahun saat dia kelas 1 SMP. Jadi bisakah kau mendidik murid bermasalah seperti dia? Park Gisul itu pun tersenyum garang dan menjawab, "Seharusnya Anda sudah tahu kan, saya dijuluki guru Viper. Jadi serahkan saja anak-anak nakal dan bermasalah itu kepada saya. Saya akan mendidik mereka kembali ke jalan yang lurus." Di saat para siswa mulai memasuki sekolahan, mereka kemudian melakukan upacara di lapangan sambil mendengarkan pidato kepala sekolah. Dan pada saat itulah, Park Gisul mulai mendisiplinkan para siswa untuk tidak berbicara sendiri saat upacara dimulai hingga ia melihat satu anak baru. Sepertinya itu adalah bocah yang bernama Sung Jinwoo, murid bermasalah yang dibicarakan kepala sekolah. Tak peduli senakal apa dia, aku akan membuatmu menjadi domba yang penurut. Ia pun melihat sarung tangan yang dikenakan Jinwoo yang melanggar dress code seragam sekolah. Park Gisul kemudian menghampiri Jinwoo dan berkata, "Hoi bocah, beraninya kau memakai sarung tangan ke sekolah?" Mendengar itu, Jinwoo kemudian menoleh ke arahnya dengan tatapan tajam. Sontak Park Gisul dibuat merinding saat Jinwoo menoleh ke arahnya. Dan ternyata, Park Gisul dapat melihat kekuatan kegelapan dari dalam diri Jinwoo. Ia kemudian segera menjauh dari Jinwoo sambil berpura-pura menegur murid lain. Dalam hati ia berkata, "Apa aku baru saja berhalusinasi?" Di satu sisi, Belion berkata, "Rajaku, sepertinya orang itu dapat melihat." Jinwoo menjawab, "Kau benar, dia bisa melihatmu. Apa ini juga merupakan efek dari keberadaanku di bumi?" Setelah itu Jinwoo kemudian kembali ke kelasnya sambil melihat teman sekelasnya yang baru. Seseorang kemudian menghampiri Jinwoo dan berkata, "Kau itu Sung Jinwoo kan? Ini aku Yonggil. Kita berada di kelas yang sama saat kelas 1 SMP." Namun di tengah percakapan tersebut, tiba-tiba beberapa murid songong datang menyingkirkan Yonggil dan akan merundung Jinwoo. Mereka berkata, "Hoi sialan, jangan sok keren dengan memakai sarung tangan di kelas." Seorang murid kemudian menertawakan Jinwoo dengan berkata, "Apa mungkin di dalam sarung tangan itu ada Black Flame Dragon atau Black Flame Pig yang tersegel di dalamnya? Itu benar-benar lucu. Cepat lepaskan sarung tanganmu, karena aku juga ingin mencobanya." Mendengar rajanya dirundung, Beru kemudian meminta izin kepada rajanya jika dirinya ingin merobek-robek mulut murid berandal tersebut. Dan tentunya, Jinwoo menolak permintaan Beru. "Jangan lakukan itu, Beru." Jinwoo kemudian mulai melepaskan sarung tangannya dan memperlihatkan sebuah bekas luka yang mengerikan. Dalam hati Jinwoo berkata, "Ini adalah bekas luka yang ku dapat dari King of Dragons Antares. Hanya luka ini yang belum bisa kusembuhkan dengan baik." Sontak para murid yang melihat itu pun sangat terkejut. Jinwoo berkata, "Apa kalian belum pernah melihat luka seperti ini sebelumnya?" Setelah melihat luka itu, para murid itu pun menyuruh Jinwoo untuk memakai sarung tangannya kembali. Mereka berkata, "Jangan pernah lepaskan sarung tangan itu lagi. Aku takut terbawa mimpi melihatnya. Dasar menjijikan." Mereka kemudian pergi meninggalkan Jinwoo. Beru yang terlihat kesal itu pun berniat mengikuti mereka. Namun Jinwoo langsung menghentikan Beru. Jinwoo kemudian sedikit membalas perbuatan mereka dengan menggunakan skill telekinesis untuk menjagal kaki murid berandal itu hingga mereka terjatuh di depan kelas. Dan tentunya, para murid berandal itu pun malu saat ditertawakan murid-murid lainnya. Sambil berjalan di lorong kelas, Yonggil kemudian melanjutkan pembicaraannya dengan Jinwoo dan berkata, "Kau jadi sangat berbeda dari dirimu 3 tahun yang lalu. Kau bahkan tak takut di depan murid berandal yang ingin merundungmu. Apa kau sudah banyak berlatih selama 3 tahun ini? Sebaiknya kau ikut klub olahraga atau semacamnya." Jinwoo menjawab bahwa ia memang ingin memasuki sebuah klub.
Jinwoo dan Yonggil kemudian pergi menemui Choi Tae-won yang merupakan kapten klub lari. Setelah menemuinya, Jinwoo menjelaskan bahwa dirinya ingin bergabung dengan klub lari. Mendengar itu, beberapa anggota lain kemudian menghampiri Jinwoo dengan berkata, "Ini menarik, aku belum pernah melihat ada orang yang punya inisiatif bergabung sendiri. Bocah ini boleh juga, tapi tempat ini hanya menerima seorang atlet. Kenapa kau ingin bergabung dengan klub lari?" Jinwoo kemudian menjawab bahwa ada seseorang yang ingin ia temui di kompetisi lari nasional. Jinwoo kini teringat dengan Cha Ha-in, di mana dia merupakan seorang pelari yang hebat sebelum dia menjadi seorang hunter pada kehidupan sebelumnya. Jadi Jinwoo merasa jika dirinya mungkin bisa bertemu dengannya pada kompetisi yang akan datang. Para anggota klub yang mendengar alasan Jinwoo itu pun meragukan kemampuan Jinwoo. Ketua klub kemudian memberikan satu syarat jika Jinwoo ingin bergabung, yaitu dengan cara Jinwoo harus bertanding dengan pelari terlemah di klub ini. Setidaknya Jinwoo harus sedikit lebih cepat dari orang itu untuk bergabung dengan klub ini. Namun saat melihat orang itu, Jinwoo tahu bahwa orang yang akan ia lawan bukanlah pelari terlemah di klub ini. Orang itu memang terlihat kurus, tapi dia memiliki otot kaki yang bagus serta mengeluarkan aura percaya diri. Jadi tidak mungkin dia adalah seorang pelari yang terlemah. Dan ternyata dia adalah pelari yang terhebat di klub ini. Setelah itu Jinwoo kemudian berkata bahwa ia menerima syarat tersebut dan siap bertanding melawan orang tersebut. Ketua klub menjawab, "Baiklah, kalau dirimu menang kau bisa masuk ke dalam klub. Tapi kalau dirimu kalah, kau harus mencuci baju olahraga klub kami dan membersihkan ruangan kami selama sebulan." Jinwoo dengan santai menjawab bahwa ia setuju. Dan segera setelah itu, pertandingan lari pun dimulai. Sementara itu di sebuah ruangan guru, dari jendela, Park Ging-sul melihat Sung Jinwoo yang sedang bertanding lari dengan klub lari. Ia kemudian bertanya kepada guru penjas kenapa Sung Jinwoo melakukan itu. Guru penjas menjawab bahwa murid baru itu ingin bergabung dengan klub lari. Tapi karena para anggota klub meragukan kemampuan Jinwoo, kapten klub kemudian menguji stamina Jinwoo dengan bertanding lari. Tapi tampaknya murid baru itu mampu berlari sampai 20 putaran. Bahkan hebatnya, Jinwoo mampu menyalip seniornya di depan. Dalam hati Park Gi-sul berkata, "Bukankah dia itu murid bermasalah? Apa mungkin aku salah sangka terhadapnya? Baiklah, aku akan memperhatikannya lagi." Namun di saat Park Ging-sul memperhatikan Jinwoo, ia tiba-tiba langsung dibuat terkejut dan ketakutan. Dan ternyata, ia melihat bayangan hitam mengerikan yang menyelimuti Jinwoo saat berlari. Ini pasti ilusi. Apa aku sedang menghigau? Tak mungkin hal seperti itu nyata. Dan sesaat kemudian, ia dikejutkan kembali dengan kemunculan bayangan monster semut di depan jendela. Bayangan semut itu kemudian menatap Park Gi-sul dan meraung tepat di depan wajahnya. Rar. Dan tentunya, Park Gi-sul itu pun berteriak ketakutan hingga pingsan seketika. Igris kemudian datang menegur Beru agar tidak melakukan itu lagi. Beru menjawab bahwa manusia itu sepertinya bisa melihat kita. Singkat cerita, kita kemudian diperlihatkan Woo Jin-jul yang sedang makan malam di sebuah restoran bersama rekan penyidiknya. Rekannya kemudian bertanya, "Senior, kenapa kau terus menyelidiki kasus kriminal yang menyerahkan diri waktu itu? Hari di mana kriminal itu menyerahkan diri dan tiba-tiba terbunuh, kau pasti mengetahui sesuatu kan?" Jin-jul mengingat kejadian waktu itu dan menjawab, "Semut. Aku melihat monster seperti semut raksasa. Aku tak terlalu mengerti apa yang terjadi waktu itu, namun monster itu memang terlihat seperti semut raksasa di mataku." Mendengar itu, rekan penyidiknya itu pun bingung dan bertanya, "Monster semut katamu, apa kau mengigau, senior?" Di saat Jin-jul membicarakan itu, seseorang lewat di sampingnya, dan ternyata itu adalah Park Gi-sul yang sedang mabuk. Sambil mabuk ia berkata, Apa mungkin yang kulihat tadi itu adalah monster semut raksasa dengan tubuh seperti manusia dengan kepala semut?" Ia pun terus memikirkan apa yang ia lihat waktu itu. Mendengar perkataan orang mabuk itu, Jin-jul langsung mendekatinya. Tunggu dulu, bisakah kau ceritakan secara detail tentang monster semut yang barusan kau katakan?" Park Gi-sul kemudian menceritakan apa yang ia lihat waktu itu kepada Woo Jin-jul. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.